Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Nggih. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak Guru. Ya, baik, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan satu orang, saya tunjuk aja Pak Rido, coba pimpin doanya, Mas Rido. Siap Bapak, mohon izin memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Sudah Bapak? Baik, terima kasih Mas Rido. Selanjutnya saya presensi dulu ya. Untuk yang pertama, Ahmad Nur Soleh. Hadir Bapak. Oke, kemudian ada Mas Cahyo Nugroho. Hadir, Pak. Kemudian ada Mbak Dahniar. Sakit Bapak. Oh ya. Selanjutnya Mas Eri Rizky. Ada Mas Pak. Eri. Oke. Selanjutnya Gusniati. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Indah Dwi Pertiwi. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Nanin Binafsihi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Novian Hana Saputro. Hadir, Pak. Siap. Selanjutnya Mbak Okta. Halo Hadir, Mbak Okta. Bapak. Oke. Mbak Okta hadir ya. Selanjutnya Rido Dio hadir ya tadi. Hadir Bapak. Kemudian Widodo. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya kecuali Dahniar yang masih sakit. Hadir, Bapak, Semoga hadir. cepat sembuh ya. Oke, apa kabar anak-anak pagi ini? Sehat Bapak. Baik. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau misal suara Bapak agak serak, ini baru sedikit flu dan batuk. Ya, oke. Selanjutnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Masih terdengar-dengar Jelas jelas Pak. ya? Jelas Pak. Ya, baik. Pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang perangkat lunak pengolah angka. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya di sini yang pertama mengenali tampilan aplikasi pengolah angka, kemudian yang kedua memahami penggunaan formula. Kemudian untuk tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini pertama adalah peserta didik dapat mengenali tampilan aplikasi pengolah angka dengan disajikan materi selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami penggunaan formula dengan mencermati materi yang disajikan selama pembelajaran. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menerapkan penggunaan formula dan melakukan editing sederhana kolom dan baris dengan mengerjakan LKPD selama 30 menit. Ya, mungkin sebelumnya di sini ada yang sudah pernah menggunakan Microsoft Excel sebelumnya? Gimana? Belum Pak. Sudah, Belum, Bapak. Pas waktu SMP. Oh, Belum, Pak. Pakainya Belum, Pak. kalkulator yang Pak. belum. Belum Pak. Oh, nah itu tadi ada jawaban yang pakainya kalkulator. Nah itu kalau misal kita menggunakan kalkulator, kalian biasanya menggunakan kalkulator untuk perhitungan yang datanya banyak atau sedikit? Siapa tadi? Rido. Datanya sedikit Pak, satu-satu. Oh ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kasusnya nanti ketika kita mau menghitung data yang banyak, kalau menggunakan kalkulator kan akan sangat repot ya, karena kita harus mengetikkan satu-satu seperti itu. Nah, makanya di Excel ini kita bisa menggunakan perhitungan yang dengan data yang sangat banyak, itu dapat dimudahkan dengan menggunakan Microsoft Excel ini. Nah, selanjutnya, nah ada quote untuk hari ini, yaitu experience is the best teacher. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Ayo, yang nilai bahasa Inggrisnya bagus. Saya, Pak, saya. Ya, silahkan. Pengalaman itu guru terbaik.
Nah, Betul nggak? ya betul. Maksud dari kalimat itu apa? Ada yang tahu? Mungkin bisa dijelaskan maksudnya? Nggak ada? Kalau kita semakin banyak berpengalaman, mungkin dari pengalaman-pengalaman itu bisa jadi pelajaran untuk kehidupan kita. Nah, tepat sekali, benar ya. Jadi pengalaman itu dapat memberi kita pelajaran yang mana di sini diartikan sebagai guru terbaik. Jadi kita jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk menambah pengalaman seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi. Pertama ada tampilan dari Microsoft Excel. Nah, mungkin Bapak tampilkan dulu seperti ini. Apakah sudah muncul tampilannya? Gimana? Sudah muncul halaman awal dari Microsoft Excel? Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya. Muncul di kita. Nah, baik. Nah, di sini pertama Bapak akan menjelaskan terkait nama-nama dan fungsi dari apa yang ada pada tampilan Microsoft Excel ini. Nah, mungkin buat anak-anak yang sudah pernah mencoba, yang sudah pernah menggunakan, mohon diperhatikan lagi ya. Kemudian untuk anak-anak yang belum pernah, silahkan diperhatikan lebih. Ya, baik. Untuk yang pertama di sini. Nah, di sini pada tampilan atas ini ada yang namanya Quick Access Toolbar, kemudian Ribbon, dan Title. Nah, untuk fungsinya sendiri yang pertama ada Quick Access Toolbar itu adalah kumpulan tombol pintas atau shortcut yang sering digunakan untuk perintah umum. Biasanya itu ada Save, Undo, dan Redo seperti itu. Kemudian ada Ribbon. Ribbon ini berisi tentang kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu. Misalnya di sini ada Home, Insert, ada Page Layout, Formula, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada title atau judul. Nah, di sini berisikan nama dokumen yang sedang aktif atau yang sedang kita buka. Kemudian ada name box. Name box ini beda ya, walaupun di namanya ada name, tapi ini bukan nama dari Excel-nya, tapi di sini nama dari sel yang dipilih. Nah, kemudian ada sel. Sel adalah setiap persegi panjang di dalam workbook yang merupakan persimpangan antara kolom dan baris. Kemudian selanjutnya ada row atau baris adalah sekumpulan sel yang bergerak dari kiri ke kanan halaman yang diidentifikasi dengan nomor. Nah, jadi untuk yang nomor misal 1 sampai seterusnya itu namanya adalah row atau baris. Kemudian untuk kolom adalah sekumpulan sel yang bergerak dari atas ke bawah halaman yang diidentifikasi dengan huruf. Ada A, B, C, dan seterusnya. Kemudian ada formula bar. Di sini lokasi untuk memasukkan atau edit data, formula, atau fungsi yang ada pada sel. Nah, kemudian selanjutnya untuk bagian bawah ada scroll between worksheet, kemudian ada click to add new worksheet. Nah, di sini untuk yang scroll between worksheet digunakan untuk to add a new worksheet digunakan untuk menambah worksheet baru atau sheet baru ya. Kemudian di sini ada untuk pengaturan tampilan, ada normal view, page layout, view. Nah, untuk yang normal view merupakan tampilan mode standar bawaan dari Excel-nya. Kemudian kalau untuk page layout bisa ini adalah tampilan untuk membagi worksheet menjadi halaman-halaman. Kemudian dua terakhir, yang pertama ada page break view, yaitu pilihan untuk menampilkan overview worksheet, khususnya sangat membantu ketika ditambahkan page break. Kemudian ada scroll bar. Ini berada di bagian bawah dan bagian kanan yang berfungsi untuk menggeser tampilan ke atas dan ke bawah atau ke kanan ke kiri seperti itu. Mohon maaf, ini mic-nya siapa yang sedang on ya? Oh, ya, saudara Fajul. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya lanjutkan. Baik, mungkin kita berhenti dulu di sini. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada beberapa tampilan. Apakah kursor saya terlihat? Anak-anak? Lihat, Pak. Oh, Lihat ya. ya, seperti ini ya. Jadi untuk yang di atas ini, tadi ada title, ada ribbon, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada sel. Nah, jadi sel itu ini ya, setiap satu kotak ini disebut dengan sel. Nah, untuk nama selnya akan tampil pada bagian sini.
Seperti ini contoh D11. Jadi dia ada pada kolom D baris ke-11. Ini ya, seperti yang huruf dan angka yang aktif ini D11. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu formula. Nah, seperti yang dikatakan Mas Rido tadi ya di awal ya, ketika mungkin kalian melakukan perhitungan itu ada yang pakai kalkulator. Nah, jadi salah satu fitur di Microsoft Excel ini adalah kemampuan untuk menghitung informasi numerik menggunakan rumus atau formula. Nah, ini sama seperti kalkulator, sama kayak yang dicontohkan Mas Rido tadi. Jadi Microsoft Excel itu dapat menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Nah, tapi bukan hanya fungsi ini saja, masih ada fungsi yang lain akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari beberapa fungsi-fungsi dasar dari perhitungan dulu. Mungkin di sini ada yang tahu atau untuk perhitungan dasar itu ada apa saja? Coba. Tambah, kurang, kali, bagi, Pak. Oke, tambah, kurang, kali, bagi. Seperti itu ya. Yang lain ada lagi? Sama, Pak. Sama? Oh ya, baik. Pak. Oke, selanjutnya. Nah, benar ya. Seperti yang dikatakan teman kalian tadi, untuk yang pertama adalah tanda plus digunakan untuk penambahan. Nah, ini contoh dari penggunaannya adalah seperti ini. Misal 3 tambah 5 itu hasilnya berapa? 3 tambah 5, 8 ya. Ini masih sederhana kok. Kemudian yang kedua, ada tanda minus untuk pengurangan. Kemudian yang ketiga, ada tanda bintang untuk perkalian. Nah, ini ya, perlu diperhatikan ada beberapa penggunaan tanda itu yang sedikit berbeda karena ini emang aturan untuk internasionalnya seperti ini ya. Jadi kalau misal yang kita tahu kalau untuk perkalian kan pakai tanda silang itu ya, X itu ya. Ya kan? Pak. Ya. Nah, Iya, Bapak. oke. Terima kasih tanggapannya. Nah, untuk di Excel ini untuk perkalian kita menggunakan tanda bintang seperti ini. Kemudian untuk tanda bagi, nah kita biasanya menggunakan titik 2 kalau misal dalam penulisan, tapi untuk memasukkan formulanya di sini kita gunakan garis miring. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu perpangkatan. Atau di sini kita gunakan tanda sisipan untuk eksponen atau pangkat ya. Jadi misal ada 2 pangkat 3 itu 8. Nah, untuk penggunaannya mari kita coba. Sudah tampil? Sudah tampil anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, nah perlu dipahami sebelum kita melakukan atau memasukkan sebuah formula itu perlu didahului dengan tanda sama dengan. Diperhatikan ya, sama dengan. Nah, kemudian di sini kita contohkan misal kita akan melakukan penjumlahan 3 tambah 5 ini ya. Nah, sedangkan angka 3 kan ini berada pada sel A1 dan angka 5 dia berada pada sel B1. Nah, untuk melakukan penjumlahannya, pertama kita klik sel yang akan kita jumlahkan, misal angka pertama yaitu 3, atau kita klik pada sel A1, kemudian kita masukkan tanda plus, nah kemudian sel B1, kemudian kita klik enter. Nah, muncul seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, bisa dibantu mungkin Cahyo, penggunaan formulanya seperti apa untuk yang pengurangan ini ya? Coba. A2 dikurangi B2, Pak. Penulisannya seperti apa di selnya? Sama dengan A2 kurangi B2. Kemudian enter ya. Nah, 4. Kemudian selanjutnya untuk yang perkalian, coba saya minta bantuannya Mbak Nanin. Ayo. Untuk yang perkalian. Pak, saya izin ke belakang dulu, jadi nggak bisa jawab. Ya, baik. Oke, yang lainnya mungkin Mas Novian bisa bantu Bapak.
Iya, Pak. Ya. Bisa, Pak. Formulanya seperti apa? Formulanya A3 Didahului dengan apa tadi? didahului dengan sama dengan. Nah, perlu diingat ya, didahului dengan sama Iya, dengan. Pak. Kemudian kita klik sel A3, kemudian apa untuk perkalian tadi? Perkalian bintang, Pak. Oke, bintang B3. Enter. Nah, benar ya, 2 kali 6, 12. Kemudian 6 kali 3, 6 bagi 3 garing 3. Untuk pangkat atau eksponen sama dengan 2. Nah, untuk pangkat kita pakai simbol ini ya, 3. Oke, seperti ini ya. Gimana Mas Rido tadi? Apakah sudah mencoba pakai kalkulator juga? Hasilnya apakah sama? Sudah Pak, sama ternyata Pak. Oke, ya lanjut ke materi lagi. Nah, seperti tadi contoh dari penggunaan formula. Kemudian kita masuk ke baris dan kolom. Nah, secara default, setiap tampilan baris dan kolom yang terdapat pada workbook akan memiliki tinggi dan lebar yang sama. Lebar dan tinggi sel dapat dimodifikasi sesuai teks yang dimasukkan. Nah, di sini ada contohnya. Bisa kita lihat ini ya. Jadi, tampilannya seperti ini. Ada nama, pertama ada Eka Dwi Trihanto, Septia Oktavia, Ragil Awaludin. Nah, di sini dia namanya itu ada di sel B2, B3, dan B4. Tapi dia menjorok sampai ke C2, 3, dan 4 ya. Seperti yang tertampil. Nah, ini dapat kita atur untuk lebar kolomnya agar dia tidak menabrak sel yang C ini. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Bisa pertama seperti ini. Untuk melebarkannya dengan cara klik kolom B, kemudian posisikan kursor di antara kolom B dan C sehingga muncul tanda panah ganda. Kemudian geser tanda panah. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat ini ada nama-nama yang dia hurufnya itu melebihi dari sel B. Nah, ini sebenarnya dia berpengaruhnya seperti apa? Nah, contoh seperti ini. Misal kita tambah satu lagi kolom, misal kelas. Nah, misal ini sama-sama kelas 10 IPA 1. Ini kita copy, paste. Nah, seperti ini ya. Dapat kita lihat untuk nama-nama ini dia tidak tampil secara utuh. Karena apa? Karena di sel C ini dia udah ada data sehingga menutupi data yang ada di sel B. Nah, caranya seperti apa tadi? Pertama, dapat kita blok sel B-nya. Kemudian, nah ini kita perhatikan, kita arahkan kursor kita pada garis antara B dan C seperti ini. Nah, kemudian kita geser ke kanan, misal sampai segini. Nah, seperti itu ya. Gimana? Sampai sini sudah cukup jelas? Jelas Pak. Jelas, Pak. Atau mungkin ada yang tahu cara lain? Ada yang tahu cara lain untuk melakukan penyesuaian lebar kolomnya ini? Saya Pak. Ya, gimana? Coba Mas Rido. Itu Pak, tadi saya barusan nyoba nih. Saya Ya. klik kiri 2 kali di ujung kanan kolom B, Pak. Oh, seperti ini. G. Kemudian diklik 2 kali ya? Klik kiri 2 kali, G. Nah, betul. Oke, terima kasih Mas Rido. Nah, jadi Mas Siap, Rido Pak. udah sambil mencoba-coba ya, walaupun mungkin tadi Mas Rido bilang belum terlalu menguasai Excel, tapi seperti yang motivasi kita tadi pada awal, experience is the best teacher. Nah, jadi pengalaman. Nah, mungkin Mas Rido tadi sempat mencoba-coba sehingga menemukan cara yang lain. Nah, kemudian kita kembali ke materi lagi. Nah, salah satunya seperti yang dikatakan Mas Rido tadi. Kemudian ada cara lain. Nah, di sini kita dapat menggunakan fitur auto fit dengan langkah sebagai berikut. Pertama, seperti tadi, kita blok kolom atau baris yang akan diubah. Kemudian pada tab Home, kita klik Format, kemudian pilih Auto Fit Column Width. Nah, kita coba ya. Hasilnya nanti akan seperti ini. Mari kita coba.
Ini kita kembalikan dulu, Ctrl Z. Nah, kita klik kolom yang akan kita ubah. Kemudian ini kita klik format. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan auto fit column width. Nah, kurang lebih hasilnya sama ya tadi untuk yang dilakukan Mas Rido, yang saya geser, ataupun dengan yang auto fit ini tadi. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Atau ada yang belum jelas? Tidak, Pak. Tidak Bapak, sudah jelas. Sudah cukup jelas? Oke. Jelas, baik. Pak. Sudah Jelas, cukup Bapak. jelas. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Namun sebelum itu, ayo semuanya on cam dulu. Biar sedikit semangat untuk mengerjakan LKPD. Semuanya on cam dulu, sudah. Nah, kemudian semuanya open mic ya. Kalau misal Bapak katakan selamat pagi, kita kalian menanggapinya dengan pagi, pagi, pagi. Semangat, yes. Gimana, sudah paham? Siapa? Oke, Siap, Pak. mari kita teriakkan jargon kita. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Yes. Satu kali lagi, selamat pagi. Pagi. Semangat. Yes. Oke, terima kasih. Semuanya sudah semangat lagi. Mari kita coba kerjakan LKPD-nya. Baik, LKPD-nya bisa kalian scan. Kemudian nanti kalian kerjakan dalam waktu 30 menit. Oke, Bapak persilahkan. Baik, sudah 30 menit berlalu. Ada yang masih belum selesai? Sudah Bapak, sudah. Sudah selesai semua? Ya, oke. Kalau gitu coba Bapak tampilkan salah satu contoh dari LKPD milik teman kalian ya. Nah, di sini ada yang mengumpulkan pertama atas nama Ahmad Nur Solih. Oke. Oh, di sini dituliskan ya untuk acuan-acuan pengisiannya. Nah, jadi seperti yang di LKPD tadi tertera, ada beberapa yang akan Bapak cross check. Pertama, ini penggunaan formulanya. Oke, gaji kerja di sini jam kerja kali 35.000, jam kerjanya 45 kali 35.000. Oke, sesuai. Sesuai. Oke, terima kasih. Ini salah satu contoh dari teman kalian, ada dari saudara Ahmad Nur Solih. Sudah selesai. Kemudian selanjutnya, apa ada pertanyaan lagi? Setelah mengerjakan LKPD ini, mungkin dari kalian ada yang masih belum paham. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah Bapak, tidak ada. Sudah jelas, Bapak. Oke, kalau sudah cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, selanjutnya dari yang kita pelajari satu hari ini, apa yang sudah kita dapatkan tadi? Ayo, coba. Belajar menghitung secara cepat, Bapak. Ya, Menggunakan aplikasi. menggunakan apa? Menggunakan Microsoft Excel. Menggunakan Microsoft Excel, menghitung cepat. Kemudian, ada lagi? Dari materi yang sudah kita pelajari? Merubah kolom, Pak, lebar kolom secara otomatis. Lebar kolom Sesuai secara teks yang otomatis. ada. Oke, kemudian coba yang lain. Jangan Mas Rido terus ini. Ayo, yang lainnya. Mas Ahmad. Untuk menggunakan formula, hal-hal yang harus diperhatikan apa saja tadi? Yang paling penting itu? Penggunaan Tulisan dengan Bapak. Coba Mas Ahmad Nur Solih. penggunaan sama dengan di awal, Bapak. Oke, jadi sebelum kita memasukkan formula, kita harus menggunakan tanda sama dengan, kemudian diikuti formula yang kita masukkan. Seperti itu ya. Teman-teman yang lain sudah jelas? Jelas Pak. Jelas Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah untuk materi pertemuan depan, kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Pertama di sini ada terkait perataan teks pada sel atau cell alignment.
Kemudian yang kedua kita akan mempelajari terkait border, dan yang ketiga ada fungsi atau function. Nah, function ini sedikit bocoran, function ini kurang lebih hampir sama seperti formula, tapi dia lebih kompleks dan dia nanti penggunaannya bukan hanya perhitungan-perhitungan dasar, misal kayak kita tadi kan ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, untuk fungsi atau function nanti akan lebih kompleks. Kalian bisa belajar terlebih dahulu ya, agar pertemuan depan nanti kita bisa melakukan pembelajaran dengan lancar. Oke, sekali lagi saya ajukan pertanyaan, apakah ada yang belum dipahami dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Sudah jelas, Pak. Sudah cukup jelas, jelas? Pak. Jelas. Oke, terima kasih kalau sudah cukup jelas. Baiklah, marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya minta satu orang, mungkin Mas Cahyo. Ya, Mas Cahyo, pimpin doa untuk. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa cukup. Oke, terima kasih Mas Cahyo. Baik anak-anak, cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Terima kasih, Pak.